Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Claudia Gampu dengan NIM 25704024 dari kelas A. Nah, teman-teman, saat ini saya akan memaparkan presentasi dengan judul Farmakologi dan Patologi. Nah, dalam dunia kesehatan masyarakat, tentunya mempelajari kedua ilmu ini yaitu farmakologi dan patologi sangatlah penting. Karena dua ilmu ini teman-teman menjadi dasar dari bagaimana kita memahami penyakit dan bagaimana kita menangani serta mencegahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya di balik itu semua kita harus mengetahui nih definisi dari farmakologi dan patologi itu apa. Nah, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai interaksi antara obat dan tubuh. Ilmu ini mencakup dari mana obat berasal, apa kandungannya, bagaimana obat bekerja, hingga manfaat dan efek samping dari obat tersebut. Sementara itu, berbicara patologi, patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit secara keseluruhan mulai dari penyebabnya, proses terjadinya, perubahan bentuk organ dan jaringan hingga gejala yang timbul. Nah, dengan kata lain teman-teman, patologi itu digunakan untuk mencari tahu apa yang salah di dalam tubuh kita. Nah, tentu mempelajari kedua ilmu ini, yaitu ilmu farmakologi dan patologi, kita tidak hanya bisa mengobati penyakit, teman-teman, tetapi juga kita bisa mencegah munculnya penyakit dan meningkatkan kualitas hidup yang ada di masyarakat. Nah, pengetahuan ini sangat dibutuhkan, baik bagi kita selaku mahasiswa di ilmu kesehatan masyarakat, namun juga di masyarakat luas. Nah, berbicara mengenai sekilas sejarah lalu ya teman-teman, sejak ribuan tahun yang lalu, tanaman dan mineral sudah digunakan sebagai obat tradisional. Namun, berbicara farmakologi modern baru berkembang pesat di abad ke-19 ketika manusia berhasil mengisolasi senyawa aktif dalam obat, serta melakukan pengujian ilmiah untuk memastikan keamanan dari obat tersebut. Nah, hal yang sama pun terjadi pada patologi, yang mana dulunya penyakit hanya diamati dari luar tubuh, artinya dari luar teman-teman. Tetapi setelah mikroskop ditemukan, para dokter bisa melihat kerusakan organ hingga ke tingkat sel atau tingkat yang paling kecil di dalam tubuh. Sehingga pemahaman tentang penyakit menjadi jauh lebih mendalam. Nah, farmakologi teman-teman sendiri memiliki dua konsep utama, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang pertama kita bahas farmakokinetik. Farmakokinetik artinya bagaimana tubuh memperlakukan obat yang mencakup proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, absorpsi yaitu tempat masuknya obat dan tempat pemberian menuju ke aliran darah. Distribusi artinya penyaluran obat atau penyebaran obat dari aliran darah ke jaringan atau organ target. Kemudian metabolisme artinya proses perubahan struktur kimia obat yang biasanya terjadi di hati. Kemudian yang terakhir yaitu ekskresi adalah proses pembuangan atau pengeluaran obat dari dalam tubuh. Biasanya terjadi di ginjal berupa urin, namun juga bisa lewat feses, keringat, udara pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, berbicara konsep yang kedua yaitu farmakodinamik, yaitu bagaimana obat memberikan efeknya di dalam tubuh. Biasanya obat bekerja dengan menempel pada reseptor tertentu untuk menghasilkan efek terapi. Kedua konsep ini sangatlah penting karena membantu kita untuk menentukan dosis yang tepat dan aman bagi pasien. Berbicara patologi sendiri, patologi berfokus pada aspek yaitu etiologi, patogenesis, perubahan morfologi, dan manifestasi klinik. Etiologi artinya ilmu yang mempelajari apa penyebab penyakit tersebut, bisa genetik, infeksi, atau lingkungan. Patologi sendiri yaitu bagaimana penyakit berkembang sejak awal sampai muncul gejala dari penyakit tersebut. Morfologi artinya kerusakan apa yang terjadi pada jaringan organ di dalam tubuh. Dan yang terakhir, manifestasi klinis, artinya tanda dan gejala apa yang tampak pada pasien. Sehingga pemahaman ini sangat penting agar penanganan penyakit dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Nah, dalam kesehatan masyarakat teman-teman, farmakologi berperan besar. Misalnya, berperan dalam pengembangan vaksin yang mampu mencegah penyakit menular seperti yang kita tahu COVID-19 yang pernah terjadi. Kemudian selain itu, farmakologi juga dapat digunakan sebagai terapi obat untuk membantu pemulihan pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berbicara mengenai patologi sendiri membantu kita untuk mendeteksi penyakit sejak dini melalui pemeriksaan jaringan dan analisis di laboratorium. Nah,
teman-teman, dengan diagnosis yang tepat, dokter bisa menentukan terapi yang sesuai dan memprediksi bagaimana perjalanan suatu penyakit di dalam tubuh kita sendiri. Nah, akhir kata, sebagai kesimpulan dari saya, farmakologi dan patologi adalah dua kunci utama dalam pemahaman penanganan penyakit, apalagi selaku kita mahasiswa yang mempelajari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, dengan menerapkan pengetahuan ini, maka kita bisa berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, dalam meningkatkan kesehatan yang ada di masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup yang ada di masyarakat. Karena teman-teman, ada satu kalimat yang saya suka, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, marilah mulai menjaga kesehatan dari diri kita sendiri agar kita juga bisa menjaga kesehatan di lingkungan kita dan orang-orang terdekat kita. Sekian dari saya, dan apabila ada kesalahan dalam saya mempresentasikan materi farmakologi dan patologi, saya mohon maaf, dan saya sangat senang jika ada saran atau kritik dari dosen yang memberikan tugas ini atau teman-teman yang melihat presentasi saya. Saya dengan lapang dada, saya dengan senang hati menerima. Sekian dari saya dan terima kasih.